Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun. Jumpa lagi bersama kami di sini. Eh, Alhamdulillah hari ini kita akan mengikuti bincang-bincang atau talk show dengan Dinas Perhubungan Aceh ya. Dengan di Dinas Perhubungan Aceh sudah ada Pak Al-Qadri, Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja. Nah, apa kita sapa terlebih dahulu ini? Apa kabar nih, Bang Al-Qadri, atau mungkin menyapa pendengar lebih dahulu? Alhamdulillah, terima kasih Bang Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jenal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, serta Bang. seluruh pemirsa Serambi FM serta rekan Moda Dinas Perhubungan Aceh yang memantau mungkin kegiatan kita pada hari ini, Pak Bang Jenal. Siap, Bang. Ini Bang, acara kita ini live langsung disiarkan di Serambi FM, kemudian di Facebooknya Serambi Group ya, ada serambinews.com, kemudian ada Serambi TV, Serambi FM juga, ada toko buku Zikra juga ya di Facebooknya, semua sosmed. Mungkin juga di Sub Aceh ya, juga disiarkan Bang ya, di akun-akunnya di Sub Aceh ya. Ya, ya Bang. Ya, ini kita sapa Rakan Moda ya, Rakan Moda itu namanya ya. Ya, Ya, Pak Kasih, kita hari ini akan bincang-bincang tentang Trans Kutaraja ya. Ini nanti apa namanya, pendengar sekalian, pemirsa di Facebook juga bisa menghubungi kami apakah di akunnya sosmed di Sub Aceh maupun di serambinews.com atau di akun-akunnya milik Serambi Group. Dan sebagai pengantar, kami sampaikan bahwa Trans Kutaraja merupakan angkutan massal perkotaan dengan konsep bus rapid test, rapid transit. Terbiasa di rapid test ya, sekarang ya, rapid transit di Banda Aceh. Ini beroperasi sejak Mei 2016. Nah, mungkin Bang Al-Qadri bisa menceritakan tentang sejarah Trans Kutaraja ini hadir dan kenapa kemudian diperlukan untuk Kota Banda Aceh. Silakan, Bang. baik, terima kasih Bang Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seluruh warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa Serambi FM dan juga rekan Moda Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan pada hari ini Bang ya, dapat Ya, ketemu. Dan mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya nih kepada Serambi yang telah menyelenggarakan acara kita pada hari ini Bang. ya, Semoga dalam dalam umurnya yang ke-31 tahun Bang ya. ya, betul, betul. Sudah lewat. Semoga dengan umur 31 tahun ini Serambi Indonesia Group tetap bisa memberikan informasi-informasi terbaik kepada masyarakat dan dapat mencerdaskan masyarakat Aceh pada umumnya, Bang. Amin, amin, amin. Kita mulai mungkin Bang, dari kami ada presentasi sedikit Bang ya. Ya, ya, silakan Bang. Mungkin tentang diceritakan tentang sejarah atau apapun tentang yang berkaitan dengan Trans Kutaraja. Silakan, Bang. Ya, boleh. Mungkin berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu pengembangan feeder Trans Kutaraja, Bang. Ya, Jadi ini mungkin rekan-rekan semua dan pemirsa juga masih ada yang belum familiar mungkin dengan kata feeder. Nah, feeder itu sebenarnya angkutan pengumpan, Bang. ya, Angkutan pengumpan. Jadi maksud kita ini rencana pengembangan feeder Trans Kutaraja. Kita ke depan akan mengembangkan angkutan-angkutan pengumpan untuk koridor utama. Nah, jadi masyarakat dari lingkungan jalan yang lebih kecil dapat mengakses ke koridor utama yang sudah ada sekarang, itu ada 6 koridor mungkin, itu sehingga aksesibilitas masyarakat ke Trans Kutaraja itu lebih baik, nah. ya. Karena faktor yang penentu berhasilnya angkutan massal itu yaitu aksesibilitas. Ya. Jika aktivitas masyarakat ke Trans Kutaraja ini masih susah, masyarakat masih jauh untuk jalan kaki ke halte dan lain-lain, nah ini akan kinerjanya akan kurang baik, akan lama untuk berproses
kinerja Angkutan Raja ini lebih baik gitu Bang. Jadi oleh sebab itu program dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh kita mengembangkan feeder dan mungkin pada hari ini kita mencoba untuk berdiskusi sama masyarakat sekitar bahwa inilah program dari Disub Aceh dan juga kita akan meminta mungkin masukan-masukan dari masyarakat yang ada di Provinsi Aceh. Jadi ini Bang, mungkin itu sekilas terkait sama feeder agar mungkin pemirsa semua dan juga rekan muda bisa lebih familiar sama angkutan feeder sehingga pembicaraan kita pada hari ini bisa lebih lancar Bang. Ya, betul. Mungkin kita mulai dari historisnya Bang. Iya. Kita mulai dari historis Trans Raja. Nah ini mungkin di era 74 dulu ada Robur. Jadi itu lahir Robur, angkutan massal pertama mungkin di Kota Banda Aceh. Itu yang dikelola oleh Unsiah. Nah ini dari tahun 1974 sampai 2004 pasca tsunami hilang. Nah, pada tahun 1980 ini lahir era Labi-Labi. Labi-Labi ini bukan tergolong angkutan massal. Labi-Labi ini tergolong ke angkutan perkotaan, Bang, angkot. Nah, ini jadi ini mulai 1980 sampai dengan sekarang. Nah, ini yang mungkin sampai hari ini masih ada dan mungkin sekarang mungkin masih juga sudah mulai berkurang, Bang. Kuantitasnya karena mungkin masyarakat faktor penentunya ada juga yang kepemilikan kendaraan pribadi dan juga ada yang beralih ke Trans Raja. Nah ini mungkin yang mempengaruhi kuantitas angkutan Labi-Labi ini mulai berkurang pada saat ini. Nah dari era bus Robur, bus kota pertama ini kita dari 2004 kosong Bang. Kosong sehingga pada 2016 kita mulai ada lagi bus angkutan massal, itulah Trans Raja. 2016 ini bantuan dari Presiden Jokowi, itu kita dalam program 1000 bus untuk seluruh Indonesia. Alhamdulillah Aceh mendapat 25 bus besar. Nah ini mulai 2016 tanggal 2 Mei kita beroperasi. Itu kita mendapat bantuan pada bulan 4 Bang, bulan April tahun 2016 dan target perasaan itu gubernur minta di bulan 5 harus beroperasi aset yang diberikan oleh presiden. Oleh sebab itu pada tanggal 2 Mei kita mengoperasikan di bawah koordinator itu masih bidang ELAJ dulu Bang. Belum itu dulu. Nah, jadi ini dari 2004 sampai 2016 kita ada 12 tahun yang kosong angkutan massal perkotaan di Kota Banda Aceh. Jadi ini mungkin prihatin kita dan kita mulai di Sub Aceh juga sejak tahun 2009 itu sudah merencanakan dan kita ada dokumen-dokumen perencanaan angkutan massal perkotaan di ibu kota Provinsi Nat dulu 2009 kita susun karena kita bergerak ingin Kota Banda Aceh ini sebelum macet seperti di Jakarta, di Medan, di Surabaya, kita ingin ada angkutan massal di Banda Aceh. Nah, tapi kita pertama memang itu untuk dari APBA sendiri. Dari APBA sendiri dengan desain kita pertama itu angkutan low deck, sehingga masyarakat itu ke dalam bus juga lebih mudah. Tetapi permasalahan terus berkembang sehingga pemerintah pusat mengalokasikan bus high deck. Dan high deck ini karena kedisiplinan masyarakat kita, Bang. Kedisiplinan masyarakat kita yang susah, kita sudah tentukan halte di sini turun, tapi awak bus ini masih juga parkir sembarangan dan mengangkut penumpang di sembarangan sehingga oleh itu dari Kementerian Perhubungan mendesainlah angkutan perkotaan massal itu yang tipe high deck agar penumpang bisa naik di halte yang sudah ditentukan. Karena kalau angkutan perkotaan ini berhenti di setiap titik Bang, nggak di halte yang ditentukan itu timetable-nya lebih lama. Betul. Nah, mungkin pemirsa waktu kita mungkin dari Masjid Raya naik sampai ke depan sini turun lagi. Betul. Jadi sampai di Simpang 5 berhenti lagi, sampai ke FP berhenti lagi. Jadi ini mempengaruhi
waktu pelayanan. Ya. Nah, waktu pelayanan bus sehingga time travel Bang, istilahnya. Ya, ya. Waktu perjalanan penumpang sehingga ini lebih lama kepada masyarakat, sehingga itulah dari Kemenhub menentukan halte-halte tertentu untuk bisa penumpang naik. Namun tetap memperhatikan jarak kelayakan antar halte. Jadi minimal jarak antar halte itu 300 meter. Karena standar jalan kaki orang itu 150 meter itu masih dalam jangkauan pejalan kaki, Bang. Yeah. Oleh kita mendesain halte kita itu per 300 meter. Nah, inilah kenapa Trans Kutaraja itu tipe high deck. Karena itu kita menyesuaikan dengan program dari pemerintah pusat. Yeah, yeah. Nah, pada 2016 kita dapat 25, terus 2017 kita alhamdulillah dapat lagi dari kementerian juga APBN itu 5 bus sedang. 5 bus sedang. Terus 2018 kita mendapat bantuan juga dari APBN itu 10 bus sedang. 10 bus sedang ini, dan pada 2018 ini juga Gubernur Aceh membentuk UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja. Yeah. Nah, inilah cikal bakalnya UPTD. Pada 2018 kita mulai, karena maksud dari pembentukan UPTD, kalau dulu pengelolaan Trans Kutaraja oleh bidang ELAJ, di bidang ELAJ itu banyak tugasnya, ada tugas keselamatan jalan, pembangunan terminal, pembangunan fasilitas keselamatan, dan lain-lain, Bang, bercampur di situ semua, dan masuk lagi pengelolaan Trans Kutaraja. Nah, oleh sebab itu di Sub Aceh berharap memprogramkan agar ini lebih fokus. Trans Kutaraja ini cukup kompleks, pengembangan dan permasalahannya cukup kompleks, sehingga ini harus difokuskan pengembangan kita ke Trans Kutaraja. Oleh sebab itu dibentuklah UPTD. Sehingga sekarang UPTD yang mengelola operasional Trans Kutaraja, khusus hanya mengelola operasional Trans Kutaraja. Tidak bercampur lagi dengan pembangunan proyek terminal dan lain-lain, Bang. Pembangunan fasilitas keselamatan, traffic light itu nggak bergabung lagi kita. Jadi kita khusus untuk pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yeah. Nah, 2018-2019 kita ada pengadaan ini dari APBA 12 bus sedang, yang diresmikan oleh Pak Gubernur, Pak PLT Gub. Hingga total sekarang di tahun 2020 kita ada 52 bus. 52 bus dari ada 25 unit bus besar dan 27 bus sedang. Itu untuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Iya, Bang, kita koridor kita kan Banda Aceh dan Aceh Besar. Ya. Nah, ini total sekarang load faktor kita, alhamdulillah load faktor kita itu 48,77%. Load faktor ini mungkin pada pemirsa dan rekan moda juga ingin saya jelaskan sedikit. Load faktor ini yaitu perbandingan antara porsi yang tersedia di dalam bus dengan jumlah penumpang yang naik. Jadi jika porsi yang kita sediakan di bus itu 10, yang naik penumpangnya 10, berarti itu 100% load faktor. Nah, jika yang naiknya 10, kapasitas 10, yang naiknya 1, berarti itu 10% load faktor kita. Jadi semakin besar load faktor, itu semakin banyak yang naik bus Trans Kutaraja. Jadi saat ini kita 48,7, dan alhamdulillah ini yang paling tinggi di selain Transjakarta, Bang, ya. Dibandingkan dengan di Jogja, di Pekanbaru, di Medan, kita yang paling tinggi 48,77%, dan ini juga mendapat apresiasi kita dari Kementerian Perhubungan. Dan ini tidak lepas dari perencanaan rute dan koridor yang sudah disusun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Bang. Ada dibandingkan Medan lebih tinggi kita, Bang. Lebih tinggi kita, Bang. Nah, kalau di Medan itu pun yang kelolanya Damri. Mereka menyerahkan busnya ke Damri, itu Damri yang kelola, semua operasional di Damri. Kalau di Aceh kita dikelola oleh pemerintah Aceh, dan ini konsisten bentuk daripada pelayanan pemerintah Aceh kepada masyarakat Aceh, Bang. Mungkin, Bang, kalau dengan seluruh Indonesia setelah Jakarta, apalagi kita di ranking berapa? Kalau ini belum ada perangkingan, belum ada, Bang. Tapi kita sering rapat-rapat, ya ikut di kita kan itu ada, kalau Transjakarta memang sudah baik.
Kita ada Trans Semarang, ada Trans Jawa Tengah, ada Trans Denpasar ya, Trans Solo, ada di Trans Pekanbaru, Trans Musi, Palembang juga ada. Jadi jika setiap rapat itu kita memang yang paling tinggi Aceh disebut-sebut gitu Bang. Tapi secara perangkingan memang belum ada ya. Tidak ada penetapan perangkingan.